Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang sangat saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik di kesempatan siang ini berkaitan dengan budaya positif. Di pendidikan guru penggerak ini, budaya positif ini merupakan rangkaian dari modul 1 dan mengakhiri modul 1 ini adalah modul materi tentang budaya positif ini sendiri. Baik, adapun tujuan kegiatan kita pada kesempatan ini, yang pertama ini kegiatan kita ini tentunya adalah untuk diseminasi pemahaman konsep budaya positif bagi rekan sejawat di lembaga ini, di SMS Pembinaan Mahasiswa Jawa. Dan yang kedua, sebagai bahan refleksi penerapan disiplin positif di satuan pendidikan calon guru penggerak. Dan yang ketiga ini adalah mendorong komunitas praktisi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi ini adalah tujuan dari proses berbagi yang akan saya lakukan pada kesempatan siang hari ini. Adapun cakupan-cakupan materi yang akan coba saya paparkan, akan saya presentasikan pada kesempatan ini, ada 5 poin utama yang akan saya sampaikan lewat budaya positif ini. Yang pertama, memahami konsep budaya positif itu sendiri. Dan yang kedua, memahami konsep tentang teori kontrol. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, segitiga restitusi. Dan yang kelima, memahami peraturan dan keyakinan kelas. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, apa itu sih sebenarnya budaya positif? Ada sebuah pertanyaan besar yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu apakah makna budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Mungkin ada yang bisa membantu dulu menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Apakah makna budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Jadi di lembaga kita, kenapa pertanyaan ini saya buat? Karena di sekolah kita itu yang pertama sudah mengadopsi kurikulum Merdeka. Terus yang kedua, di sekolah kita juga sudah ada guru penggerak, dan yang sementara ini melakukan pendidikan calon guru penggerak ada 6 orang. Artinya apa? Bahwa di lembaga kita minimal berkaitan dengan budaya positif itu sudah diterapkan. Oleh karena itu mungkin di kesempatan awal ini ada yang mau berefleksi berkaitan dengan budaya positif ini. Mungkin Ibu Glory. Baik, terima kasih. Budaya positif untuk di sekolah ini memang kita sudah terapkan dari dulu. Contohnya adalah tegur sapa salam setiap pagi. Ibu guru piket berdiri di depan menyambut kedatangan anak-anak didik dengan ramah, ya, menegur anak-anak, menyalami anak-anak, dan itu bagian dari budaya positif yang sudah kita lakukan saat ini. Terima kasih. Tepuk salut dulu untuk Ibu Glory. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dari Pak satu mewakili dari jajarannya laki-laki, Pak Lexi mungkin. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Makna budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah itu salah satu contohnya itu disiplin. Anak-anak dan guru diwajibkan sudah berada sekolah jam 6 dan lewat 6:45 artinya sudah terlambat. Itu salah satu. Yang kedua,
sampaikan itu misalnya misa pagi itu sudah masuk dalam budaya positif dan sudah menjadi kebiasaan kita di lembaga pendidikan. Itu sudah saya terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Lexi dan Ibu Tori yang sudah berbagi berkaitan dengan atau berefleksi berkaitan dengan makna budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah. Sebenarnya apakah makna positif dari makna budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Ya, jadi sebenarnya budaya positif di sekolah itu berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi yang diharapkan itu lebih ke peserta didik, itu poin yang paling utama. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Flori dan juga Pak Lexi memang benar bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita buat di lembaga pendidikan kita ini sebenarnya adalah untuk mendukung 5 nilai yang sudah kita terapkan di lembaga kita. Sebenarnya poin yang paling utama saat ini ketika sudah ada perkembangan, sudah ada kapela di sekolah kita, harusnya kita menempatkan nilai spiritual yang paling pertama. Dan utamakan satu itu, kita mau revisi ya ke depan. Terus yang kedua berkaitan dengan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras dan kerjasama. Jadi itu yang diharapkan dari budaya positif. Regina Pacis sudah berada di rel atau jalur yang benar sebenarnya. Sebelum ada pembiasaan budaya positif, tapi kita sudah mengimplementasikan jauh hari. Oleh karena itu, dengan keberadaannya guru penggerak teman-teman, ataupun kami sebagai calon guru penggerak, mari kita bergerak bersama untuk terus mewartakan berkaitan dengan budaya positif. Sehingga nilai-nilai yang diharapkan di lembaga pendidikan ini akan menjadi kuat dan terpatri pada peserta didik, pada pribadi peserta didik maupun kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, budaya positif di sekolah ini juga dapat berkembang menjadi, siswa diharapkan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ketika kita bergerak bersama, mulai dari guru sebagai penuntun, guru sebagai panutan, dan itu dijalankan oleh seluruh komunitas sekolah, diharapkan budaya positif ini dapat dengan kuat dan menjadi sebuah brand yang sangat berarti, terutama dalam pembentukan budi pekerti ataupun pembentukan karakter dari murid itu sendiri. Nah, dalam perkembangan pendidikan ada perubahan paradigma yang terjadi, di mana perubahan paradigma itu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama itu adalah disiplin, yang kedua itu adalah lingkungan yang positif, yang ketiga merdeka belajar, dan yang keempat itu murid-murid mampu bertindak dan berpikir. Apa itu sebenarnya disiplin? Disiplin itu disebut sebagai sebuah kontrol. Apa yang dikontrol? Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Pak Egi mungkin? Dari saya berkaitan dengan ketidaknyamanan atau hukuman ini, lebih refleksi apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan ini. Kalau lebih ke bawah untuk menertibkan siswa kan dengan cara seperti itu. Ya. Tujuannya untuk menertibkan siswa saja. Kalau saya tidak melakukan itu berarti siswa tidak tertib. Kalau menurut Pak Eman? Motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Artinya ada sebuah peraturan yang kita buat, kemudian jika aturan itu tidak kita lakukan, apakah motivasi itu motivasi internal atau motivasi eksternal? Banyak betul. Ini berangkat dari pengalaman sendiri, yang mana dalam mungkin ini juga sebuah kesalahan dalam kelas yang pernah saya buat terkait dengan tugas, contoh
tugas itu di mana kami buat kesepakatan, yang mana dari kesepakatan kelas itu rupanya itu lebih pada motivasi eksternal, tidak muncul dari diri sendiri internal. Yang mana ada satu kesepakatan itu jika tidak mengadakan tugas maka ada tugas tambahan. Jadi mengutip dari pertanyaan refleksi itu apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Jadi bahwa kalau saya tidak membuat tugas maka saya akan mendapat tugas tambahan dari guru mata pelajaran tersebut, khususnya di materi saya. Itu saja. Baik, terima kasih untuk respon baliknya dari Pak Yeki dan juga Ibu Glory. Jadi teori perilaku manusia itu ada dua hal. Yang pertama itu ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Jadi motivasi internal itu adalah yang keluar dari dalam diri sendiri. Dia melakukan itu karena memang sudah merupakan kebiasaannya dan itu merujuk pada tingkah lakunya dan karakternya. Sedangkan motivasi eksternal, dia melakukan itu hanya karena mau patuh terhadap aturan. Ya, dia hanya mau melakukan itu karena patuh terhadap aturan, tapi bukan timbul karena kesadaran dari dalam dirinya. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, sebagai guru ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru ini terutama yang saya alami sebagai seorang guru jika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merenung dan berefleksi bahwa saya masuk lebih dominan pada tipe kontrol sebagai penghukum. Selain sebagai penghukum, saya kadang-kadang juga sebagai teman. Apa itu tipe penghukum? Jadi ketika anak-anak yang tidak mematuhi aturan, kita langsung menjudge mereka tanpa memberikan pertanyaan atau menanyakan dulu terkait dengan pelanggaran yang dibuat. Itu tipe kontrol penghukum. Ataupun pembuat, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari pendidikan guru penggerak ini kita diharapkan bahwa kita harus menjadi tipe pengontrol. Jadi anak-anak itu harus mengetahui sendiri kenapa dia melanggar aturan, dan dia juga harus sadar dan juga dia mencarikan solusi terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Tapi tidak terlepas bahwa semua fungsi kontrol ini tetap harus berjalan. Kadang-kadang kan kalau kita menjalankan sebuah kasus, kita tetap harus menggunakan yang namanya tipe kontrol penghukum dengan tipe karakteristik anak. Jadi kalau kita tidak bisa ideal bahwa menghadapi semua anak, kita harus menjadi seorang manajer, tidak bisa. Lanjut. Nah, berkaitan dengan tipe kontrol guru dalam menghadapi masalah atau persoalan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, proses penyelesaian masalah itu harus berdasarkan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang paling bawah pada segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika Bapak Ibu guru menghadapi anak-anak yang bermasalah, diharapkan untuk menggunakan penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi ini. Jadi anak-anak ketika misalnya tidak bisa pagi, kita jangan langsung menjelas, kamu besok langsung ganti 1 tahun. Itu tidak masuk akal. Itu kita sudah masuk pada tipe penghukum. Tapi untuk menyelesaikan hal itu, maka kita harus menstabilkan identitas dulu. Kita menanyakan kepada anak dulu, kamu kenapa terlambat? Tidak bisa. Jadi anak itu kita tanya dulu, cari tahu dulu persoalannya. Pastikan semua anak punya alasan. Seperti itu, kenapa dia sampai terlambat ikut bisa pagi. Setelah itu kita coba memvalidasi kebutuhannya. Apa yang kita lakukan di tahap itu? Pada tahap itu kita menanyakan sebenarnya bisa pagi itu tujuannya apa? Penting tidak? Itu kita harus meminta pertanggungjawaban dari dia.
Sehingga kita tahu itu proses untuk validasi kebutuhannya berkaitan dengan misa pagi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah yang kau lakukan ini benar atau salah? Apakah kita punya kesepakatan kelas berkaitan dengan misa pagi dan konsekuensinya seperti apa? Apakah kamu sudah sadar? Kira-kira mau bagaimana? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan atau kita ajukan sebagai pertanyaan formatif kepada siswa agar dia benar-benar mau berusaha untuk berubah dari dalam dirinya tanpa bahwa takut bahwa nanti bisa pagi 1 tahun kalau konsekuensi. Tidak seperti itu. Jadi ini harus dicoba ya Bapak Ibu ke depan segala persoalan yang kita hadapi mari kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Kita menstabilkan identitas, kita validasi untuk kebutuhan anak dan kemudian menanyakan keyakinan kepada mereka. Lanjut. Nah, ada beberapa hal berkaitan dengan budaya positif, yaitu mulai dari peraturan kelas ya. Peraturan kelas, kemudian kita naik ke lingkup yang lebih besar yaitu keyakinan kelas. Kalau kita di sini ini masih itu sendiri. Bagaimana cara mengontrolnya? Cara mengontrolnya lewat peraturan-peraturan atau tata tertib yang dibuat di sekolah. Kemudian lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu adalah lingkungan yang diciptakan agar murid itu merasa aman, nyaman, bahagia, sehingga lingkungan yang positif itu juga ramah terhadap anak. Dalam hal ini, lingkungan positif itu terhindar dari yang namanya kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Realitanya bahwa hal ini masih ada di lembaga pendidikan kita. Mudah-mudahan kita selalu berpikir positif bahwa ketika kita lingkungan berpengaruh di sana, maka kekerasan fisik dan verbal ini pelan-pelan mulai kita kurangi bahkan zero, hilang sama sekali di lembaga pendidikan. Bisa, Bapak Ibu? Bisa ya? Kalau di sini ada Bapak saya kesiswaan, saya yakin dan percaya pasti kita mampu untuk menerapkan disiplin sekolah, menghindari yang namanya kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Yang berikut, merdeka belajar. Merdeka belajar ini tentunya berpusat pada murid. Kita menginginkan dari proses merdeka belajar ini, anak-anak didik kita, murid-murid kita itu memiliki cara berpikir yang kritis. Mereka mampu menyelesaikan persoalan dengan baik, dengan sendirinya, melalui materi-materi ajar yang kita berikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, murid-murid mampu bertindak dan berpikir. Dalam hal ini, guru menuntut dan bukan mengubah pribadi siswa. Hal ini menarik ya. Jadi kadang-kadang ada sedikit miss terkait dengan hal ini. Murid itu bukan ibaratnya sebuah kertas kosong ya. Jadi murid itu sudah terisi dengan garis-garis tapi masih samar. Oleh karena itu kita sebagai pendidik, marilah kita menerangkan garis yang sama-sama dalam hal ini yang baik ya, agar potensi yang baik itu kita terangkan, kita membantu untuk membuat menjadi kuat dan berakar pada pribadi murid. Berikutnya, nah, menurut William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori, untuk meluruskan, dan ini ada sedikit miskonsepsi berkaitan dengan teori kontrol. Maka oleh William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori, dia meluruskan miskonsepsi tentang kontrol itu sendiri. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan ilusi guru mengontrol murid? Jadi segala perilaku yang terjadi pada murid atau yang kita lihat dari murid itu sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari mereka. Mereka bergeraknya sangat aktif, mereka ada yang mau mengikuti apa yang kita sampaikan, mereka ada yang tidak mengikuti apa yang kita sampaikan. Sebenarnya ketika mereka tidak melakukan apa yang kita buat di sini, sebenarnya itu sudah membuat mereka apa maksudnya? Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu guru,
semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi itu yang bisnya disiplin. Jadi kadang-kadang kita memaksakan siswa, tidak, kamu harus berbuat ini, kalau tidak, kamu harus melakukan ini. Itu kontrol yang keliru. Justru kalau kita melakukan tugas kontrol seperti itu, maka kita akan menciptakan siswa yang sebenarnya memiliki dua karakter. Jadi ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, hal yang sangat riskan terjadi pada poin yang kedua ini, bahwa penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi siswa itu justru tidak mandiri. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajak mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi itu berkaitan dengan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Jadi itu miskonsepsi tentang kontrol. Lanjut. Nah, adapun perubahan paradigma, teori tentang stimulus respon dan juga teori kontrol. Menurut stimulus respon itu ada beberapa poin. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini dua hal yang berbeda. Poin yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya atau sebaliknya menurut stimulus respon. Namun menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, menurut teori stimulus respon, model berpikir menang atau kalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut. Ya. Jadi itu teori kontrol yang kita sebut tadi, bahwa disiplin itu sama dengan kontrol. Jadi sebenarnya apa makna disiplin? Jadi kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin di sekolah kita memang sudah membuat kesepakatan dan konsekuensi, tapi ujung akhir dari disiplin itu adalah hukuman. Jadi ini yang mungkin kita perlu perbaharui bersama. Dari hal tersebut, maka ada beberapa teori perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal itu apa saja? Yang pertama, menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Sudah 100% dijalankan semua kesepakatan kelas. Jadi kita masih dalam tataran peraturan kita masih kesepakatan kelas ya, bukan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang kita buat, maka pasti akan tercipta lingkungan positif, maka budaya positif akan berjalan di lingkungan pendidikan kita. Nah, saat ini nanti saya akan coba menggambarkan lebih detail berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, antara keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan itu berbeda ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu mungkin? Supaya tidak ditilang. Supaya tidak ditilang. Nah, supaya bisa selamat. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Supaya tidak terpapar. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya mendapatkan sudah bosan kan? Lanjut. Sama ya, setelah ini nanti ada Pak Boy Yuwina. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Lanjut. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ini bersedia ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ini sedikit perbedaan antara peraturan dan keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti untuk keyakinan kelasnya ini berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang ingin dituju atau keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berkaitan dengan nilai kebajikan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu adalah nilai kebajikannya itu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba dan seterusnya. Itu untuk nilai peraturannya itu misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya itu berkaitan dengan keselamatan atau keamanan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita bersama dengan siswa itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, memaknai peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tahapan dalam membuat peraturan kelas. Jadi ini kita lihat perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Dan ini saya coba membuat peraturan kelas pada kelas anak wali saya, kelas 12 F2. Yang pertama, kita coba menggali informasi berkaitan dengan peraturan-peraturan bersama anak murid. Ada beberapa yang ditampilkan, itu semua itu ada pernyataan apa? Dilarang. Itu sifatnya kan positif, negatif. Oleh karena itu kita harus mengubahnya ke menjadi positif. Dan kita lebih sederhanakan itu agar mudah diingat oleh anak-anak. Dari peraturan kelas ada beberapa poin tadi. Semuanya kita ubah menjadi positif. Seperti tadi dilarang terlambat menjadi datang ke sekolah tepat. Itu salah satu contohnya. Lanjut. Nah, keyakinan kelas itu diharapkan agar kita mendapatkan nilai-nilai kebajikan dari para siswa kita seperti disiplin, cinta kasih, bekerja sama, peduli. Bahkan 5 nilai yang ada di SMA Regina Pacis juga merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang dari pendidikan guru penggerak ini kami berharap bahwa kami bisa mempengaruhi Bapak Ibu yang belum masuk dalam pendidikan guru penggerak agar
kita wajib menyusun keyakinan kelas. Kemudian semua guru mata pelajaran membuat kesepakatan belajar. Semua rekan sejawat wajib menyerapkan segitiga restitusi, baik setiap permasalahan di dalam kelas maupun di luar kelas. Lanjut. Itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Selebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat siang dan terima kasih banyak. Salam bahagia. Baik anak-anak semua. Ya, di awal pembelajaran ini biasanya itu sebelum kita mulai belajar masuk ke materinya, itu terlebih dahulu kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat dan akibat dari ketika melanggar peraturan maka akan mendapatkan sanksi. Kalau kesepakatan kelas, dimaksudkan dengan kesepakatan kelas itu adalah ingin menumbuhkan motivasi intrinsik kamu. Jadi sesuatu yang dibuat karena bukan takut dengan aturan atau takut dengan konsekuensi, tapi bahwa yang mau dibuat itu bahwa benar-benar dia muncul dari sebuah kebenaran. Ya. Oleh karena itu kita sebelum belajar materi biologi kita sepakati dulu beberapa hal yang kita buat dalam yang namanya kesepakatan. Pak Guru ada siap? Apa itu? Sticky note. Saya bagikan satu-satu. Kemudian silahkan kalian menuliskan hal-hal yang kira-kira menjadi sebuah kesepakatan menurut versi kamu sendiri ya. Jangan diskusi supaya bisa terakomodir. Ya. Sudahlah saya yang kasih toh. Ini sudah mau kopinya mau. Yang sudah dapat silakan ditulis ya, jangan diskusi. Biar ada hal-hal. Sudah? Ada yang sudah? Rapi, yang rapi. Diulang ya. Hal yang sama lewat saja. Silakan dari situ boleh. Jalan tolong dengar ya. Dari terakhir. Kesepakatan masuk kelas sebelum guru bagi. Kesepakatan kelas tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran dan tidak makan saat pelajaran dimulai. Ngobrol saat pelajaran berlangsung, pimpin agen. Ice breaking dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Setiap akhir pembelajaran dilakukan kuis. Memulai ice breaking di awal les dari tulis di akhir les. Wajib membawa buku paket saat mata pelajaran dimulai. Tidak menggunakan HP di saat jam pelajaran dimulai kecuali guru mampir meminta untuk menggunakan. Oke, tepuk 5 3 kali untuk Oke, 1, 2, 3. Dari kesepakatan yang sudah kamu tulis, jadi kesepakatan itu harus menghindari yang namanya kalimat-kalimat negatif. Dia harus kalimatnya positif. Pak Guru ambil contoh, ada beberapa di sini, salah satu saja. Tidak boleh makan saat KBM berlangsung, tidak boleh tidur saat KBM berlangsung. Ini positif atau negatif? Negatif. Kalau dipositifkan bagaimana? Jadi tidak boleh pakai kata tidak, dilarang, jangan, itu negatif. Harus diubah ke yang positif. Tapi maksudnya sama.
bahwa kamu jangan tidur. Berarti positifnya adalah Wajib mengikuti les dengan mata terbuka telingaku. aktif mengikuti positif kan? Ya. Aktif artinya kamu harus menghindari yang namanya mau bagaimanapun caranya harus ditemukan. Kemudian yang berikut, tidak boleh makan saat KBM berlangsung. Ada kata tidak boleh makan. Untuk positifnya bisa. Boleh makan tapi makan di kantin. Siswa makan di kantin pada saat positif atau negatif? Positif. Seperti itu ya. Oke, Pak. Jadi kesepakatan yang sudah kamu buat ini kita setuju? Setuju. Setuju. Semoga bisa ditaati dalam proses berjalannya kita pada saat pembelajaran. Oke, terima kasih. Sudah. Baik, kalau perasaan saya tentang kesepakatan yang telah kami buat, kami di dalam kelas menjadi lebih bebas karena kesepakatan ini bukan peraturan yang mengekang. Jadi kesepakatan ini disepakati oleh kami bersama. Jadi kami sekelas tidak perlu merasa terkekang dengan kesepakatan yang kami buat dan kami merasa lebih bebas di dalam kelas. Dan kami yakin dengan adanya peraturan dan adanya kesepakatan ini, kami bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Dan saya merasa bangga dan senang karena dengan kesepakatan mungkin ada beberapa anak yang melanggar, tapi kami yakin dengan kesepakatan kelas kami bisa bersama-sama saling mengingati dan juga saling menegur agar bisa menaati peraturan kesepakatan kelas yang telah